Hi, I'm Dini. Welcome to my channel. Hai smart people, bertemu lagi dengan saya Dini dan Pak Aris Mukadi. Kali ini ada yang berbeda karena kita akan kembali membicarakan tentang tokoh dan cerita dari wayang orang. Begini, saya mau cerita dulu sebelumnya Pak ya. Jadi saya selalu kalau nonton wayang orang Ramayana itu tokohnya pasti ya Pak, itu tidak bisa lepas dari Rama Wijaya, Dewi Sinta, Lesmono dan Rahwono. Itu pasti ada gitu, tapi ya udah di situ aja gitu, nggak ada yang menceritakan tentang kecilannya Rahwono saat dia masih kecil baru lahir. Itu tuh jarang banget, bahkan kalau saya sendiri nggak pernah lihat itu gitu loh. Kalau Kongso gitu udah ada, Sri Rama lahir juga udah ada banyak gitu, tapi Rahwono tuh aku belum nonton Pak, belum ketemu itu, belum pernah lihat gitu loh. Nah, Apa sekarang emang nggak ada susah. ceritanya? Sekarang kalau mau nonton ya susah, wong nggak boleh main. Ya kan streaming, sekarang kan zaman streaming ya. Di YouTube gitu. Tuh apa memang pakemannya sudah tidak terlihat atau jarang yang menemukan itu ceritanya, atau memang interesting dari people yang melihat itu, yang nonton itu kurang, atau memang nggak ada yang tahu? Ya itu tidak lepas dari idola penonton juga. Jadi kalau di Ramayana itu memang adanya ya Rahwono dengan raksasa-raksasa, kemudian Romo dengan kera-kera gitu. Emang kalau Ramayana memang ceritanya itu. Iya, tapi nggak ada yang Ya, cuman kalau mau mencari lagi bisa saja, itu juga pakemnya banyak. oh iya. Kalau tentang Rahwono itu tidak hanya di Ramayana, di Mahabharata pun ada. Iya, Menitis lagi gitu loh, gimana? bukan, Metu keluar lagi gitu, bukan. cuma Maksudnya termention di Mahabharata itu kan 18 Parwa. parwa loh. Nah, itu ada gaya Mahabharatanya dan berbeda dengan gayanya Ramayana. Ramayana aja ada dua versi toh. Nah, Betul. dua versi itu masih dibagi dalam 6 atau 7 kondo namanya. Ada Utara Kondo itu yang paling banyak cerita-cerita tuanya. Kondo itu apa sih, nama kitabnya atau nama? Kondo itu, Utara Kondo itu nganu, jadi bagian, jadi kayak parwanya. Oh, parwanya. Oke. Itu. Dan ini mengenai Rahwono ya. Rahwono itu jadi saya katakan tadi ada 3 versi. Versi Ramayana yang namanya Utara Kondo. Nah, Utara Kondo itu kan ada 2, Ramayana yang Walmiki sama Ramayana yang Batikawya. Itu sudah 2. Nah, itu sudah disalin lagi ke bahasa Jawa kuno. Jawa kuno itu masih dirubah lagi dengan menunjukkan cerita-cerita dalam satu episode itu ada sekian cerita gitu. Itu terus nanti diganti lagi, apalagi untuk keperluan pementasan wayang wong itu, yang keluarnya wayang wong itu kan. Nah, itu lebih banyak lagi. Ini ada 3 versinya ya. Kalau menurut cerita dari layang atau dari Utara Kondo ada urutan leluhurnya. Anu kan pasti ada leluhurnya Rahwono. Betul. Belum nanti dari Paromo Yoga atau dari pakemnya itu banyak yang jadi patokan untuk cerita pementasan wayang wong, pementasan ini. Terus ada pakem pedalangan juga. Itu sama tadi bukan pakem perjalanan. Iya, yang Yang tadi kan tadi
Masuknya pedalangan juga. Iya, tapi yang Mahabharata kan bukan pedalangan, masih asli India. Terus Ramayana juga asli India, terus baru di Jawa kan, Jawa kuno. Jawa kuno terus dijawakan lagi, Jawa Madya. Jadi kan pakeman lagi pedalangan. Nah, itu yang sudah semrawut banyak banget itu di pedalangan. Ya udah sini aja lah. Kita coba mengingat cerita lahirnya Dasamuka ya, lahirnya Dasamuka atau Rahwana. Itu kita ambil dari pakem pedalangan. Itu ya mungkin kalau diceritakan gitu pasti beda-beda. Jadi penyelenggara wayang wong dengan penyelenggara wayang kulit itu pasti anunya beda-beda. Iya. Betul. Pasti beda. Ini yang wayang wong ya. Itu umumnya leluhurnya dulu. Ini leluhurnya Rahwana dulu. Ini Bathara Guru. Kalau sudah pakem pedalangan itu sudah dewanya paling tinggi itu Bathara Guru. Bathara Guru itu kan punya putra banyak. Di antaranya Bathara Sambu, Bathara Brahma, Bathara Indra, Bathara Bayu, Bathara Wisnu, sama Bathara Kala, Bathara Cakra, Bathara ini. Pokoknya anaknya Bathara Guru itu 9. Sebab waktu zaman mudanya dulu ditanya suruh menyembah kepada leluhurnya itu dia pakai 9 kiblat. Kiblat itu kan ada 8. Nah, 9 itu ada yang di atas. Kemudian sudah sampai di situ penyembahnya si Bathara Guru. Sebab yang ke-1 itu terakhir adalah menyembah dirinya. Jadi kayak sedulur 4, 5 pancer itu kan. Nah, terus Yasmaya gitu, Yasmaya itu putranya 10. Sebab menyembah kiblatnya itu 10. Jadi menyembah kiblat 8, terus ke angkasa, terus ke bumi, ke bawah. Mulane putrane Yasmaya itu digambarkan 10 itu. Ini semua kan sasmito atau nganu gambaran saja kalau di sini ya. Nah, ini dari Bathara Sambu, putra Bathara Guru itu tadinya punya anak atau punya putra Sambu, punya putra Sambudana. Sambudana kemudian punya putra istri Jumali, terus punya putra Si Mulasidi. Si Mulasidi kemudian punya putra lagi Dirodana itu punya putra 2. 1 si Wasisto, nah, yang kedua Danurdana. Nah, Wasisto ini tadinya menjadi raja di Lokapala. Nah, terus setelah dia lengser ke Prabon, Mandita jadi resi, jadi disebut Resi Wasisto. Nah, kerajaan Lokapala itu diserahkan adiknya si Danurdana itu. Nah, urutannya Danurdana punya putra lagi toh, si Danurdara. Nah, Danurdara punya putra lagi, Andanapati ya. Itu resi lagi. Andanapati kemudian punya putra Lokawana, ya Lokawana. Lokawana itu punya anak Lokati. Itu Lokawana, Lokati itu masih berada di Lokapala kerajaannya. Nah, si
Resi Wasito itu tadi punya anak Resi Pulasto. Resi Pulasto punya anak Resi Padmo. Resi Padmo punya anak Resi Wisrawa. Lah Wisrawa ini nantinya memperistri Dewi Lokati itu tadi punya anak si Wisrawana. Nah, terus ini ada hubungannya dengan Rahwana nanti. Terus sebelahnya lagi putranya Bathara Brahma. Nah, itu juga punya putri namanya Brahmani. Punya putri lagi Brahmaniwati. Punya putra Prabu Jatimurti. Kemudian punya putra lagi Brahmana Kanda. Brahmana Kanda punya putra Getah Banjaran. Getah Banjaran punya putra Brahmana Tama punya putra lagi Suksara. Suksara punya putra lagi 3, 1 Malyawan, 2 Mali, ketiga Raja. Lah Sumali Raja ini nantinya punya putra Sukesi. Dewi Sukesi atau Sukesi. Nah itu juga dijadikan permaisurinya si Wisrawa. Punya putra Rahwana atau Dasamuka. Nah itu hubungannya wangsa ya. Hubungannya keturunan dari Dewa Sambu sama keturunan dari Dewa Brahma. Tuh. Terus sekarang ceritanya kalau pakai pakem atau patokan cerita yang ini, ceritanya diawali dari pertapaan dulu. Resi Padma itu tadi. Nah, Resi Padma dihadap sama anaknya si Wisrawa, ya. Ini membicarakan kerajaan Lokapala. Lokapala pada waktu itu rajanya adalah saudaranya yang bernama Lokawana itu. Lokawana itu minta pertolongan sama Resi Padma untuk menenteramkan Lokapala, sebab dirasa Lokapala sudah tidak begitu tentram karena anaknya yang bernama Lokati itu sangat cantik dan banyak pelamarnya. Ini ditakutkan pelamar-pelamar ini kalau diterima salah satu lainnya marah. Gitu. Betul. Nah, terus si Resi Padma ini menyuruh putranya si Wisrawa. Nah, kamu itu masih keturunan Lokapala dan kamu punya wangsa. Leluhurmu itu ada di Lokapala, sekarang membantu ke sana. Ini ada kejadian begini di sana. Wisrawa datang ke Lokapala. Itu di situ Wisrawa mengatakan perintah dari ayahnya ya, disuruh membantu memperkuat kerajaan Lokapala karena Prabu Lokawana ini tidak punya putri aja satu. Nah ini untuk jadi agul-agulnya di situlah untuk membentengi kerajaan itu. Nah, ini tiwas kebetulan ini si Lokawana. Wah kebetulan kalau begitu saya nggak punya putra, jadi kamu juga darah dari Lokapala bisa mempertahankan kerajaan Lokapala. Nah, bahkan nanti kalau memungkinkan untuk menyambung leluhur, menyambung wangsa Lokapala, anakku kan perempuan. Nah, kamu aja yang tak jadikan suaminya si Lokati. Terus ini kalau begitu bagaimana ini para pelamar? Dia datangi, pelamar-pelamar itu didatangi sama si Wisrawa, diminta dengan sangat lebih baik pulang. Bukan tidak diterima, pulang urungkan saja niatnya begitu. Karena Dewi Lokati akan menjadi permaisuri saya. Ini ndak mau pulang, nekat.
kalau nekat mau ngambil Silokati ya harus mengalahkan saya sampai terjadi perang. Perang bisa dibuat. Kalau untuk pementasan wayang wong ya bisa dibuat sayembara atau perang karena kemarahan atau keroyokan perang-perang. Kalau keroyokan gitu pasti Lokopolo prajuritnya keluar ikut perang. Tapi kalau buat sayembara kan raja-rajanya tok, nah itu tergantung pemainnya banyak ada enggak, bayarannya ada enggak. Tergantung duitnya. Nah gitu. Itu setelah perang-perang para palamar itu pulang. Nah ini kan sudah berhasil terus akhirnya dipersandingkan dengan Dewi Lokati. Persandingkan sampai beberapa bulan, sampai setahun lah mungkin, baru Lokati melahirkan putra yang bernama Wisrawana. Nah, Wisrawana itu masih kecil ya. Nah, pada zaman yang sama ini ada kejadian di kerajaan Lengkapura atau Alengka atau Ngalengka. Turunannya itu turunannya Brahma. Kerajaan Ngalengka ceritanya itu yang menjadi raja itu 3 raksasa yang sakti. 1 Maryawan, 2 Mali, 3 Mali Rojo. Nah itu si Maryawan ini yang paling sakti. Paling sakti, dan dia karena kesaktiannya sampai menyombongkan diri. Dia pengen berkuasa, ingin menguasai, menggantikan kekuasaan dewa. Dia ingin mengalahkan Kaendran. Nah, dewa pada waktu itu kan, rajanya dewa itu kan si Indra. Nah, terus dia mendatangi kayangan Kaendran, ditemui sama para dewa sampai dengan terjadi peperangan. Perang, dewa-dewa pada kalah. Kemudian Doro Gulu bilang kalau sekarang kamu minta tolong sama si Doro Wisnu. Doro Wisnu diminta, ya sanggup, sudah waktunya ini angkara murka yang di Alengka ini harus ditumpas dulu untuk kelanjutannya cerita Alengka nanti. Wisnu berangkat perang rame lagi sampai Wisnu dikeroyok 3 itu. Wisnu dikeroyok 3, Wisnu Triwikromo ditangkap, dibuang, 3-tiganya dibuang, pental gitu ya. Wisnu nututi sama membawa senjata cakra. Maryawan dihantam senjata cakra, si Mali juga mati kena Kesawa, panah Kesawa. Nah itu terus si Sumali Rojo udah ketakutan melarikan diri. Nah ini Maryawan sama Mali ini agar tidak menjadi bibit untuk menyerang para dewa, tidak menjadi bibit angkara murka. Nah ini karena itu sangat sakti sekali. Maryawan diuruk sama gunung gitu. Nah sampai besoknya itu gunung dinamakan Gunung Maryawan kan, untuk tempat prajuritnya Rama Wijaya itu. Mati ini ceritanya. Terus ganti cerita lagi, kembali tentang Lokopolo. Lokopolo ini si Anu sudah dewasa, Wisrawana sudah dewasa, senangnya bertapa, mencari kesaktian, dan sudah melakukan segala hal tentang dharma kesatrianya ya. Nah itu sampai dengan dia didatangi Bathara Brahma waktu bertapa, diberi kesaktian, kemudian diberi kereta yang
berlapis emas ditarik kuda 8. Oh. Nah, itu namanya Puspoko. Kereta Puspoko itu bisa terbang atau bisa masuk ke dalam jalan api atau bisa berjalan di atas air gitu. Itu kereta Puspoko. Dia setelah mendapat kesaktian itu dan juga masih satu lagi anugerah dari dewa bahwa nanti kalau sudah selesai pakarti atau pekerjaannya sebagai manusia, matinya besok sudah disiapkan bisa manunggal atau menyatu dengan dewa. Kayak mukso ya berarti kalau kayak gitu. Ya itu Menyatu dengan. ya mukso atau tidak. Kalau mukso kan sama raganya. Nah ini tidak tahu, pokoknya sudah disediakan. Kalau sekarang disediakan surga gitu. Ya, okay. Nah itu kalau zaman dulu itu kan banyak yang gitu. Saya sudah diberikan surgaku gitu. Jadi nanti kalau selesai kewajibanku sebagai manusia ini, kembaliku akan mati sempurna atau mukso. Tuh, serah, pokoknya nantinya udah Udah ada tempatnya lah ya Pak. Sudah disediakan surga. Terus pulang ke Lokopolo dia Wisrawonya menjadi pendeta. Kan tadinya bapaknya yang jadi raja, Wisrawo. Nah, sekarang ini udah dewasa, udah dapat apa-apa, dia yang jadikan raja, Wisrawo jadi pendeta. Tuh. Nah, sudah berselang beberapa saat, ini Wisrawono ini punya berita dari Alengka bahwa Alengka diadakan sayembara untuk memperistri atau mendapatkan Dewi Sukesi. Si putri dari Sumali itu tadi ya. Sumali Raja itu. Oh, dia lari tadi sih ya, jadi belum mati. Ya kan pas waktu Sumali. waktu perang sama Wisnu itu. Ini yang pedalangan ya. Oh ya. Kalau nanti yang si babat lainnya dia itu lari terus langsung sembunyi di bawah bumi. Jadi kosong kerajaan. Itu nanti Pakem kedua. Pakem yang satunya, Pakem ini lari cuman pulang ke Alengko. Alengko. Di situ punya anak si Sukesi. Ini banyak dilamar. Tapi lamaran-lamaran itu dijawab oleh Jambu Mangli. Jambu Mangli itu anaknya Mahalyawan. Nah, diadakan sayembara sama Jambu Mangli. Nah, adakan sayembara gitu. Nah, ini berita sudah sampai di Lokopolo kan. Si Donorojo atau Donopati atau Wisrawana itu ingin memperistri si Dewi Sukesi. Dia mau berangkat melamar, bapaknya datang si Wisrawa. Wisrawa datang mau masuk sayembara, itu masih kerandah kita, kerabat kita. Jadi saya tidak menginginkan kalau kamu itu berjodoh dengan si Sukesi dengan menimbulkan peperangan. Nah, lebih baik dilamar saja, aku yang jadi pelamarnya deh. Tuh, berangkat si Wisrawa. Kejadian di Alengko, ini para pelamar berperang dengan sayemboronya Jambu Mangli itu. Jadi perang, pelamar-pelamar raja-raja banyak yang lari, udah gak jadi menginginkan si Sukesi. Setelah perang itu dia ngomong sama pamannya ya, di Sumali Raja, terus terang bahwa saat adakan ini saya tidak rela kalau si Sukesi itu akan diperistri oleh orang lain karena saya juga menginginkan Sukesi. Bapaknya Sukesi ya terus jadi agak
Oh begitu maksudnya. Lah ini Sukesi harus tak kasih tahu dulu. Itu saya punya Purbo tapi nggak punya Wasiso. Yang punya Wasiso adalah si Sukesinya yang melakukan. Nah, terus Jambu Mangli pulang dulu. Kerajaan keraton ya, istana Alengko itu pada zaman ratunya 3 itu, Maliawan, Mali dan Sumali. Itu istananya ada 3, istana Kidul, istana Lor, istana Tengah gitu. Jambu Mangli pulang ke istananya, bapaknya pulang. Yang sini sudah bingung ini. Sumali. Nah, Sumali Raja bingung, datangnya si Wisrawa. Wisrawa datang, dia diceritain itu kan masih termasuk nganu kan, kerandah kan. Masih wangsa. Nah, jadi manggilnya itu kakak si Sumali Raja. Sumali Raja kakak kepada itu. Saya datang untuk melamar Sukesi untuk menjadi istrinya anakku si Wisrawana atau Donorojo, Donopati. Oh, nah ini terus dia mengatakan si Sumali Raja ini kendalanya gini loh. Kecuali si Jambu Mangli itu masih pamannya itu menginginkan juga Sukesi dan banyaknya pelamar sudah disingkirkan oleh Jambu Mangli. Tapi Sukesi sendiri punya sumpah dalam hati. Dia ingin menguasai sastra. Ada satu sastra yang belum dikuasai yang namanya sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Diyu ya. Nah itu kaget si Wisrawa kok punya pertanyaan itu ilmu jadi simpanan Bathara Guru, itu rahasianya dewa. Karena meruat itu kalau dikasih tahu atau dihafal itu orang akan bisa meruat sifatnya, sifat Diyu, merubah sifatnya raksasa. Karena keturunan itu kan keturunan nganu golongan raksasa, golongan namanya Aditya gitu kan. Kalau Aditya itu kan dewa, Aditya. Nah ini yang Aditya jadi raksasa. Jadi golongannya itu. Nah ini kalau bisa membuka ajian itu, ilmu itu, ini bisa hilang sifat raksasanya. Seneng juga bapaknya si Sumali Raja itu, seneng. Wah aku jangan digolongkan Aditya, saya ingin masuk golongan Aditya gitu. Nah minta diajari juga itu bapaknya. Nah bener bapaknya diajari sama si Wisrawa. Diajari sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Itu selesai, ada goro-goro berdosa si Wisrawa itu, mengeluarkan simpenan Bathara Guru itu. Nah, jadi bergetar itu dunianya. Bathara Guru merasa wah ini Wisrawa salah. Ini ya tidak salah, tapi dosa dia karena itu simpenanku. Itu tidak boleh siapa saja mengetahui kalau tidak seizinku. Tuh. Terus ini Wisrawa kan mau ngajar Sukesi. Nah ini Bathara Guru mau mengasokan. Jadi tidak meruat dengan sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu, tapi Pangruwating Diyu. Kalau Diyu itu bayi, jadi melahirkan. Makanya pada waktu situ ngajar, Bathara
guru masuk ke diri Wisrawa, Betari Umayi, itu masuk ke Sukesi. Oh. Nah ini Mejang kan, memberi pelajaran ilmu itu. Nah, dengan Bathara Guru di situ dia bisa mengalihkan yang tadinya Pangruwating Diyu menjadi Pangruwating Diyu. Jadi cuman melahirkan putra gitu. Nah, terus duanya ini setelah belajar itu selesai, duanya ini saling merasa jatuh cinta. Itu kan ini ada Bathara Guru sama si Umo. Nah ini terus ini dirapatkan menjadi dua sejoli gitu. Ini juga sesuai dengan sumpahku sih kasih, siapa yang bisa menjabarkan Sastro Jendra Yuningrat itulah yang saya jadikan suamiku. Gitu diketahui oleh bapaknya ya seneng aja, nggak masalah gitu. Sumali itu ya? Ya, Sumali Rojo. Sumali Rojo kan sudah dikasih surga nantinya gitu kan, yang mati bisa kumpul dengan dewa gitu. Nah, terus ini kembali ke ceritanya si Jambu Mangli. Ya kan, ini mengharap si Sukesi kok lama nggak jawab-jawab. Nggak dijawab-jawab. Digantung. Ceritanya ini ada datangnya si Prasto. Raden Prasto ini adiknya Sukesi. Nah ini mengadu sama Jambu Mangli. Ini Sukesi itu tidak taunya malah bercinta dengan Wisrawa. Malah bapaknya Sukesi menyetujui dan sudah dijodohkan sebagai suami istri. Sudah dipastikan gitu. Marah Jambu Mangli. Datangi dilabrak, terjadi perang. Si Jambu Mangli sama Wisrawa. Perang sama saktinya. Tapi akhirnya Wisrawa mengeluarkan senjata permatinya sampai bisa membunuh si Jambu Mangli. Jambu Mangli mati. Jadi pertanyaan kok bisa Jambu Mangli kok terjadi marahnya kayak begitu sampai melupakan ini masih keluarga. Si Prasto itu bilang saya yang melapor. Loh, kamu itu dari mana? Ya saya tadi kan melihat memberi pelajaran atau memberi wejangan tentang Sastro Jendra Yuningrat, saya juga ikut mendengarkan. Wah, perbuatanmu kayak raksasa. Wah, terjadi raksasa. Tuh kalau itu ngadu-ngadu jadi raksasa. Setelah itu ceritanya balik kepada Lokopolo. Berita si Wisrawa sudah berkasih sayang menjadi suami istri dengan Sukesi, itu beritanya sudah didengar sama anaknya si Wisrawana. Marah Wisrawana, nyiapkan pasukan gempur Ngalengka merebut si Sukesi. Marah si Wisrawana, melabrak Ngalengka, melabrak bapaknya yang tadinya sanggup melamarkan Sukesi untuk dirinya, kok sekarang malah diperistri sendiri. Nah, dia melabrak ke Alengka, sampai di Alengka sampai terjadi perang. Udah perang Alengka sama Lokopolo. Perang. Wisrawa masuk dalam palagan bertemu dengan Wisrawana anaknya. Dimarahin bapaknya, kamu mengkhianati gini. Biar itu bapak sendiri, orang tua sendiri, tapi kalau mengkhianati dan lain sebagainya lah, pokoknya itu namanya salah, harus ditebus. Sekarang kematianmu sampai terjadi perang, mengeluarkan pengabaran ya, maksudnya mengeluarkan kesaktiannya masing-masing. Kajiannya sendiri.
Akhirnya Wisrawana mengeluarkan senjata yang dari Dewa Brahma itu, yang bersama dengan kereta itu, namanya Kuntobaswara. Kuntobaswara mau dilepaskan, datangnya Dewa Narada, dipisah. Stop, nggak boleh begitu. Bapakmu salah. Tapi kalau kamu menghukum bapakmu, itu tidak salah tapi dosa. Nah, kalau kamu dosa, janji dewa untuk memberi tempat kamu nantinya itu bisa dibatalkan. Dan sekarang dosa ini apa kamu lanjutkan atau enggak? Kamu harus tetap menghargai itu orang tuamu. Tuh, ya sejelek apapun, kesalahan yang bagaimanapun itu adalah orang tuamu. Itu yang wajib kamu terima. ya Harus diterima itu sejelek apapun. ya maksudnya harus disadari gitu, dirinya itu menyadari kalau itu orang tuanya. Tuh, jangan melanggar ketentuannya hidup dari para dewa. Kalau orang tua itu harus dihargai dan lain sebagainya. Akhirnya dia menyadari, dewanya pulang. Si Wisrawana ini cuma nyembah sama bapaknya, pulang. Udah dengan sakit hati kan, pulang. Tapi ya lama-lama mungkin bisa melupakan kemarahannya. Nah ini si Wisrawa masih tetap langgeng bersama si Sukesi. Lama-lama sampai bisa punya anak. Yang pertama adalah Dasamuka itu. Ini lahir Dasamuka itu. Nah, kalau di sini lahir ya Dasamuka, ya tetap Dasamuka. Itu bukan kayak kalau di Uttarakhanda itu lahirnya Dasamuka itu sangat menakutkan orangnya. Itu ini ya sama, lahirnya Dasamuka itu dengan keadaan kepalanya 10, tangannya 20 gitu. Nah itu terus dirapikan, dioperasi sendiri sama Wisrawa gitu. Jadi terus tidak ditampakkan tapi dimasukkan lagi ke dalam tubuhnya si Rahwana sendiri. Tapi pada saat dia mengeluarkan kemarahannya, terus seperti jadi kayak Triwikrama gitu. Jadi bisa keluar kepalanya 10, bisa keluar tangannya 20. Tuh. Terus Ya nantinya gitu, semua itu lahirnya sama gitu. Cuman ada yang dirapin, ada yang enggak. Tapi kalau di Uttarakhanda itu lebih diserem-seremkan. Dramatisir. Bangsa yang badannya itu biru, kepala matanya merah, terus taringnya sama anunya itu sangat landap sekali. Itu Wisrawana lainnya gitu. Kalau yang di situ itu nanti diceritakan nanti aja selanjutnya gitu. Oke, terus itu kan lahir. Ya ini sudah lahirnya, ini yang pakem perjalanan ya. Terus sekarang kalau bedanya dengan pakem Uttarakhanda itu Wisrawanya sama tapi tidak menjadi istrinya Lokati atau menantunya Lokawana, tapi dia diambil menantu oleh Brahmana Bharadwaja. Nah, Bharadwaja itu yang mengambil, kemudian itu ceritanya panjang juga, tapi ya banyak bedanya, jauh sekali bedanya. Itu